Di dalam kehidupan sosial, masyarakat Timur Tengah masih sangat menghargai tradisi keluarga besar dan aturan adat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara di dunia barat, struktur keluarga lebih cenderung kecil dan fleksibel, serta menekankan kemandirian sejak usia muda. Dalam cara berpakaian, Timur Tengah mempertahankan gaya yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi selama berabad-abad. Sedangkan di barat, gaya berpakaian lebih dipengaruhi oleh tren yang berubah cepat dan berkembang mengikuti zaman. Dalam hal pemikiran dan pendidikan, wilayah barat dikenal dengan pendekatan modern yang terus berevolusi, menekankan inovasi, penelitian, dan kebebasan berekspresi. Sementara Timur Tengah, meskipun perlahan mengikuti perkembangan global, tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual dan moral yang telah mengakar sejak ribuan tahun. Namun, perbedaan lintas waktu ini tidak berarti satu lebih baik dari yang lain. Justru, keduanya menunjukkan bagaimana budaya berkembang sesuai kebutuhan masyarakatnya. Timur Tengah menawarkan kedalaman tradisi dengan kestabilan nilai, sementara Barat menghadirkan kemajuan dan dinamika perubahan. Perbedaan adalah hal yang tidak dapat dihindari dan akan selalu kita temui, baik di lingkungan kerja, dunia pendidikan, maupun di masyarakat luas. Namun, perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk memicu konflik. Jika muncul perdebatan, semuanya dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog yang terbuka dan sikap saling menghargai. Dengan menghormati satu sama lain, setiap perbedaan justru dapat menjadi kekuatan yang memperkaya dan memperkuat hubungan antar individu. Tahu nggak? Tadi aku baca 2 kasus menarik banget tentang komunikasi lintas budaya dan etika kerja. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Oh ya? Ceritanya kayak gimana? Ceritain dong, biar kita bisa bahas bareng. Iya, biar sekalian kita belajar berpikir kritis, karena hal kecil aja kayak perbedaan pendapat bisa jadi masalah besar loh. Gitu tuh. Ini udah 20 menit. Pertemuan harusnya dimulai jam 9 tepat. Waktu itu adalah uang. Apakah mereka tidak menghargai kerjasama ini? Tenang gitu ya, di sini waktu tidak dianggap aku seperti di negerimu. Mereka menyebutnya jam karet. Tenang, pasti Almira datang. Tapi ini pertemuan bisnis penting. Kalau kayak gini terus gimana kami bisa mencapai target? Assalamualaikum, maaf saya sedikit terlambat. Ada keluarga saya yang datang untuk memberitahuan. Waalaikumsalam. Tapi pertemuan ini udah dijadwalkan dari jauh-jauh hari. Di negara saya, keterlambatan dianggap tidak profesional. Ini dia, tapi di tempat kami hubungan sosial lebih sering diutamakan. Tapi saya juga belajar bahwa kalian sangat menghargai waktu.
Nah, mungkin ini saatnya kita saling menyesuaikan. Almira, bagaimana jika jadwal kita ubah menjadi lebih fleksibel? Misalnya diberi jeda 15 menit. Ide bagus. Saya juga akan berusaha datang tepat waktu. Saya juga pengen kerja sama ini berjalan lancar. Saya sangat menghargai itu, dan mungkin saya juga akan sedikit belajar bersabar. Tidak semua orang punya pandangan yang sama. Nah, ini baru namanya saling menghargai perbedaan budaya. Disiplin memang penting, tetapi pengertian juga tidak kalah penting. Betul. Dalam budaya kami, waktu bisa diulang, tapi hubungan baik kita yang paling utama. Sedangkan bagi kami, waktu tidak dapat diulang. Jadi, kami berusaha memanfaatkan waktu dengan baik. Kalian berdua sebenarnya memiliki nilai yang sama, ingin saling menghargai, tetapi beda cara pandang aja. Nah, saya setuju. Gimana kalau kita mulai rapat sekarang? Pada akhirnya, memahami perbedaan budaya ini membantu kita melihat bahwa setiap masyarakat memiliki perjalanan sejarah yang unik. Nah, lihat, dengan sedikit pengertian, jam karet pun bisa menyesuaikan jam tepat. Dengan mengenali lintas waktu masing-masing, kita bisa saling menghargai, belajar, dan bekerja sama sebagai bagian dari masyarakat global. Lebih dari itu, kesadaran akan perbedaan bukan hanya membuka mata kita terhadap keberagaman, tetapi juga memperkaya cara kita memandang dunia. Perbedaan budaya antara Timur Tengah dan Barat mengajarkan bahwa tidak ada satu jalan tunggal menuju kemajuan. Setiap budaya memiliki nilai, kebijaksanaan, serta kekuatan yang dapat saling melengkapi. Ketika kita memilih untuk menghormati perbedaan daripada menentangnya, kita menciptakan ruang untuk dialog yang sehat dan kolaborasi yang produktif. Inilah yang membuat hubungan antar bangsa dan antar kelompok dapat berkembang secara harmonis. Pada akhirnya, keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekayaan yang dapat memperkuat identitas kita sebagai manusia. Dengan sikap terbuka dan saling menghargai, kita dapat membangun masa depan yang lebih inklusif, damai, dan penuh pemahaman di tengah dunia yang terus berubah. End of flashback. Saya mengerti gitu ya, tapi di tempat kami hubungan sosial lebih sering digunakan. Digunakan ya? Enggak ada yang sering digunakan. Assalamualaikum, maaf saya sedikit terlambat. Ada hubungan. Jangan. Saya ngerti gitu ya, tapi di tempat kami Gue ngeliat jam kagak ada jam aja. maaf saya sedikit terlambat. Ada hubungan. Gue ngeliat jam kagak ada jam aja.